Kali ini kita akan bahas sesuatu yang dalam banget ya. Sebuah nama Allah yang agung, Al-Afu. Dan ini loh, bukan cuma soal maaf-maafan biasa. Ini adalah sebuah konsep yang punya kekuatan buat mengubah total cara kita melihat kesalahan. Baik kesalahan kita sendiri maupun kesalahan orang lain ke kita. Yuk kita bedah sama-sama. Coba deh, jujur, Panda pasti pernah kan bikin salah? Dan setelah itu rasanya pengen banget gitu bisa putar waktu, terus hapus kesalahan itu. Biar bener-bener hilang, seolah-olah nggak pernah kejadian. Bukan cuma ditutup-tutupi. Nah, rasa penyesalan dan harapan inilah yang jadi gerbang kita buat ngerti konsep luar biasa yang akan kita bahas. Oke, jadi apa sih sebetulnya arti Al-Afu itu? Yuk kita dalemin sama-sama makna dibalik salah satu nama Allah yang paling meneduhkan hati ini. Al-Afu ini seringnya kan diterjemahin sebagai yang maha pemaaf. Tapi maknanya itu jauh-jauh lebih dalam dari itu. Akar katanya itu artinya menghapus. Benar-benar melenyapkan. Jadi ini bukan sekedar dimaafin, tapi kesalahannya itu dihapus total dari catatan. Jejaknya pun hilang. Seakan-akan hal itu nggak pernah ada. Ini level pengampunan tertinggi. Nah, di sini mungkin Anda mikir, tunggu dulu, bukannya ada nama lain ya buat pengampunan, kayak Al-Ghafur? Nah, itu dia. Pertanyaan bagus banget, dan ngerti bedanya ini, wah, ini kuncinya. Jadi gini bedanya, kalau Al-Ghafur itu artinya mengampuni atau menutupi dosa. Bayangin, ada noda di baju, terus kita tutupin pakai stiker. Nodanya sih dimaafin, ketutup, tapi jejaknya masih ada di baliknya. Nah, Al-Afu itu beda, dia nggak cuma nutupin, tapi nodanya itu dihilangkan sampai bersih. Nggak ada bekas sama sekali. Catatannya benar-benar dihapus. Beda banget kan? Ini pengampunan yang total, yang benar-benar bikin lega. Dan Al-Quran sendiri menyebutkan nama ini dengan jelas. Coba kita lihat di ayat ini. Di sini kita lihat kedua nama itu disebut barengan. Ini nunjukin betapa luasnya rahmat Allah. Dia itu Al-Afu, yang bisa menghapus total. Sekaligus juga Al-Ghafur, sang pengampun. Ayat ini juga makin nguatin lagi konsep itu. Kapasitas Allah untuk memaafkan itu rasanya nggak ada batasnya. Ini kayak penegasan gitu loh. Bahwa sebanyak apapun kesalahan kita, pintu ampunan yang levelnya menghapuskan, itu selalu terbuka. Wah, ini pesan harapan yang luar biasa banget ya. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bawa konsep yang seindah ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Gimana kita bisa meneladaninya? Yuk kita lihat gimana ini bisa ngebentuk karakter kita. Nah, gimana cara praktisnya? Kuncinya itu ada di dalam diri, bukan cuma di mulut doang. Jadi ini soal memaafkan, tapi tanpa nyimpen dendam sedikit pun. Nggak balas keburukan dengan keburukan lagi, dan ini yang mungkin paling berat nih, bener-bener tulus berusaha buat melupakan kesalahan itu. Contoh gampangnya gini deh, teman kita bikin salah. Kita nggak cuma bilang, oke aku maafin kamu, tapi dalam hati masih nyimpen, terus besok-besok diungkit lagi. Bukan gitu, meneladani Al-Afu itu artinya kita benar-benar let it go. Kita hapus kesalahan itu dari buku catatan hubungan kita, benar-benar dilepasin. Terus, kenapa kita harus susah payah ngelakuin ini? Emang apa untungnya buat kita? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat apa sih buah manis yang bisa kita petik dari meneladani sifat Al-Afu ini. Seringkali kita lupa ya, kalau manfaat terbesar dari memaafkan itu sebenarnya bukan buat orang yang kita maafin, tapi buat diri kita sendiri. Beneran, ini tuh soal dapat ketenangan batin, bebas dari racunnya dendam, bikin hubungan kita lebih kuat, dan yang paling penting, ini membuka pintu buat kita supaya kita juga dapat pengampunan yang lebih besar lagi. Jadi, ya ini dia kenapa ini penting banget. Saat kita berusaha memaafkan dengan cara Al-Afu, kita itu nggak cuma nyelamatin hubungan sama orang lain, tapi yang utama, kita lagi menyembuhkan diri kita sendiri. Hati jadi adem, jadi tenang, kita lepas dari energi negatif dendam dan permusuhan, dan ujung-ujungnya, kita menciptakan lingkaran kebaikan di sekitar kita. Sebagai penutup, coba kita renungkan pertanyaan ini ya, buat diri kita masing-masing. Kesalahan siapa yang akan Anda pilih untuk dihapus hari ini? Dengan tahu ada pengampunan level setinggi ini, kita jadi punya kekuatan buat memberikannya juga ke orang lain. Siapa tahu ada satu beban yang bisa kita lepas hari ini. Bukan buat siapa-siapa, tapi demi ketenangan diri kita sendiri sambil meneladani sifatnya yang luar biasa agung ini.